kami dari kelompok 1, nama saya Muhammad Rizky Maulana dan rekan saya bernama Berlian Asri dan saya Nunung Wasmana dan saya Siti Muminda, saya Yonsi. Di sini kami akan mewawancarai Kating Untuk memenuhi tugas UAS dengan MK Pendidikan Kewarganegaraan, dosen pengampu Bapak Usmadi DFD, Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia di kampus STKIP. Oke teman-teman, tanpa menunggu waktu lama, langsung kita ke wawancara. Jadi saya ingin mewawancara kakak, maaf mengganggu waktunya sebentar, kakak dengan siapa dari semester Baik, terima kasih. Perkenalkan nama kakak Nadema Suhendar, mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Bersekolah Dasar semester 3. Di sini saya ingin mewawancarai kakak terkait apa sih geopolitik Soekarno dan relevansinya terhadap pertahanan kita. Tujuannya itu apa? Bisa sedikit Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kakak juga sedikit kurang begitu paham mengenai geopolitik yang ada di Indonesia ya, khususnya geopolitik Soekarno. Karena kenapa? Mungkin ini geopolitik ini sangat sekarang itu baru-baru gitu kan, geopolitik Soekarno, meskipun dari dulu juga udah ada yang namanya politik. Nah, di sini ada kata geopolitik, otomatis geo itu berasal dari kata geopolitik itu berasal dari kata geo dan politik. Yang dimana geo itu artinya bumi dan politik itu kayak semacam pemerintahan ya, politik itu pemerintahan, yang dimana mengandung arti bahwa geopolitik itu yaitu sebuah pemerintahan yang meluas, artinya mendunia, karena tadi kan dari kata bumi itu luas kan, jadi geopolitik itu pemerintahan yang bersifatnya yang nanti memiliki tujuan yang dimana menciptakan perdamaian dunia, salah satunya dengan menciptakan pertahanan dan ketahanan yang ada di Indonesia. Nah, kenapa bisa terjadi yang namanya geopolitik Soekarno? Karena yang pernah kita ketahui bahwa Soekarno itu adalah seorang proklamator yang ada di Indonesia yang sangat hebat. Apalagi dia itu merupakan seorang presiden pertama kita ya, yang memperjuangkan kemerdekaan sampai kita itu merdeka. Selain itu, geopolitik Soekarno ini sudah terkenal di Indonesia karena berkat yang namanya menciptakan perdamaian dunia yang ada di Indonesia ini mampu menembus baik itu wawasan, pengetahuan, dan lain sebagainya. Apalagi di zaman teknologi ini kita harus menjadi seorang politikus yang dimana nanti kita itu harus bisa mampu menerapkan dan menjadi seorang pemuda di masa depan yang nantinya kita tidak asing lagi yang namanya politik, karena sistem Indonesia itu kan sistem pemerintahan yang dimana dipimpin oleh seorang presiden yang kepala negara dan para menteri juga ya. Nah, kita harus mengerti politik itu seperti apa. Nantinya kita bisa mengembangkan suatu wawasan kita, pengetahuan kita untuk menjadikan Indonesia ini itu menjadi peradaban di dunia, perdamaian di dunia. Dan tadi itu kenapa mampu menciptakan ketahanan yang dimana geopolitik ini bisa menjadikan suatu saat nanti simpanan bagi kita seorang khususnya mahasiswa yang nantinya kita dijadikan sebagai penerus bangsa khususnya di negara Indonesia. Selain itu juga geopolitik Soekarno ini juga mampu menciptakan yang namanya sistem perpolitikan yang ada di Indonesia, yang dimana nantinya semua kabinet baik itu parlemen dan lain sebagainya akan mengacu kepada namanya geopolitik. Selain itu juga geopolitik ini juga bisa mampu menciptakan yang namanya sebuah forum diskusi, ataupun misalkan dalam suatu seminar ini bisa dijadikan sebuah tema nantinya yang nama misalkan temanya itu geopolitik yang mencerminkan perdamaian dunia, bisa dijadikan sebuah seminar ataupun workshop. Tapi ini tidak langsung kita jadikan sebagai seminar ataupun workshop, karena kita perlu mengetahui apa pengertian dari geopolitik Soekarno, apa tujuan dari geopolitik Soekarno, dan apa adanya geopolitik Soekarno. Kesimpulannya,
dari geopolitik Soekarno ini yaitu suatu forum ataupun kegiatan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang dimana nantinya mampu menciptakan perdamaian dunia, baik itu pertahanan negara, keamanan negara, dan lain sebagainya. Terima kasih kepada Kak Suhendar menjadi narasumber dalam kelompok kami. Terima kasih mengganggu waktunya. Sama-sama. Terima kasih juga kepada penanya yang sudah memberikan pertanyaannya kepada kakak. Semoga jawabannya bisa bermanfaat bagi penanya maupun kameramen. Terima kasih. Si kakak di sini kita ingin mewawancarai kakak tentang geopolitik Soekarno. Di sini kami ingin mewawancarai kakak dengan siapa, prodi apa. Ya, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Badrudin dari STK IPST Budi Rahmat Belitung, program studi pendidikan sejarah dari semester 5. Pertanyaannya, apa pendapat kakak tentang geopolitik Soekarno di masa sekarang? Geopolitik di masa sekarang, geopolitik Soekarno ya, tentunya memberikan dampak yang sangat besar, terutama untuk negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia, yang mana menghantarkan negara Indonesia ini menjadi negara yang menjadi negara sebuah kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau menanyakan dampaknya ataupun geopolitik di masa sekarang ini, ya ini yang kita rasakan. Perubahan yang sangat luar biasa itu cikal bakal daripada geopolitik Soekarno, seperti itu. Ya mungkin itu saja ya. Ini suka Ya, ada apa? kita dari prodi mana? Dari prodi Jasus Semester berapa? semester 3. Maaf, mengganggu waktunya. Saya di sini akan Tentang apa? apa yang kakak ketahui tentang geopolitik Soekarno? Yang saya ketahui tentang geopolitik itu kan, geopolitik adalah ilmu yang mempelajari tentang politik suatu wilayah dengan letak geografisnya. Menurut saya kan Indonesia itu ada berbagai macam suku dan budaya, jadi untuk menyatukan itu semua yang dari Sabang sampai Merauke suku budaya itu, Soekarno menggunakan geopolitik yang berlandaskan pada Pancasila supaya negara kita itu tidak terpecah belah dan selalu merujuk pada perbedaan tapi satu tujuan. Jadi pertanyaannya gitu Kak. Terima kasih ya. Oh gitu. Untuk dampak positifnya sendiri itu gimana ya Kak? Dampak positifnya bisa berpotensi meningkatnya infrastruktur di berbagai daerah karena banyaknya wisatawan yang berkunjung. Oh gitu ya Kak. Itu terima kasih ya Kak. Maaf mengganggu waktunya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Maulana. Di sini saya akan mewawancarai Ating ya dari prodi sejarah. Maksudnya tadi itu bukan. Di sini ada tugas PKN dari dosen pengampunya itu Bapak Usmaidi MPD. Jadi kami disuruh mewawancarai Kating selain Kating prodi bahasa Indonesia, dan saya memilih Bang Lintang karena beliau itu sangat berpengalaman sekali dalam hal-hal seperti ini ya. Oke, langsung aja perkenalannya supaya mereka lebih tahu lebih gitu tentang Bang Lintang. Oke, siap. Halo everyone, halo Usmaidi, saya cintai, yang saya banggakan. Izin memperkenalkan diri, saya Lintang Nias dari prodi sejarah, prodi apapun itu yang penting sejarah apapun semester 2 apa 1? Oh, berarti 3 semester 3 ya. Nah, dalam status itu tanpa Oke, tanpa banyak basa-basi, jadi dalam MK Pendidikan Kewarganegaraan ini kelompok 1 ya, saya sebagai anggotanya akan membahas tentang geopolitik Soekarno terhadap geopolitik Soekarno dan relevansinya terhadap
terhadap ketahanan negara Indonesia. Jadi ya mungkin pas semester 1 udah belajar kan ya kalau PKN. Nah, jadi saya ingin bertanya gitu Pak. Jadi apakah geopolitik Soekarno itu sampai sekarang masih berlaku atau ada yang berlaku, ada yang tidak gitu? Menurut pengetahuan Bang Litan sendiri gitu. Itu yang saya tanyakan. Kalau menurut saya sendiri ya ini gini aja. Dari geopolitik Soekarno masih dipakai untuk di tahun yang sekarang sampai sekarang. Soalnya kenapa kita itu tidak apa ya kayak orang Hindu nggak harus menjadi orang India dan orang Kristen tidak harus Yahudi agama Yahudi gitu dan orang Islam tidak boleh bikin budaya. Oh jadi maksudnya ketika kan kita negara demokrasi ya, kita bebas memilih agama ya kan. Jadi ketika ada yang agamanya Hindu tidak seperti harus menjadi orang India gitu kan. Terus ketika kita memilih agama Kristen, kita juga tidak harus seperti orang Yahudi juga. Terus kebanyakan kan Islam ya. Ketika kita menjadi Islam, kita tidak harus mengikuti budaya-budaya Arab gitu kan. Jadi selain itu ya kita Indonesia, kita Indonesia, kita bersatu gitu kan. Dan semua agama itu bersatu, tidak. Kalau kakak namanya siapa? Nama saya Haji Fahru Raji dari program studi 3. Semester berapa kak? Semester 7. Semester 7. Oh kamu ini lagi ya, skripsi bentar lagi. Boleh nanya nih kak nih soal tentang geopolitik di Indonesia kan. Geopolitik Indonesia itu menggunakan geopolitik Soekarno kalau nggak salah. Nah, menurut kakak pandangannya gimana tuh soal geopolitik Soekarno yang digunakan di Indonesia? Oke, pandangan saya pribadi untuk geopolitik yang berada di negeri ini khususnya, yang dimana menggunakan geopolitik tokoh bangsa yaitu tokoh proklamator Bung Karno, yang dimana Bung Karno menerapkan geopolitiknya adalah bagaimana beliau mengubah dunia ini dengan menggunakan sistematika bebas dari kolonialisme dan imperialisme. Jadi kemerdekaan itu nyata real bahwasanya setara antara sesama manusia itu. Berarti nggak ada anggota istilahnya bawahan sama atasan gitu ya? Nggak ada ya. Jadi setara gitu. Marhenis lah. Marhenis. Kan geopolitik kalau nggak salah persamaannya sama apa sih, pertahanan, ada terkaitan sama pertahanan negara. Nah, menurut kakak pengaturannya udah bener nggak seperti itu? Kalau untuk peraturan yang sekarang, nggak pengaturan apa sih pertahanan menurut kan ya, geopolitik itu kan yang apa sih ya mengatur gitu sih. iya mengatur. Ya mengatur kan, mengatur apa maksudnya ke bagian pertahanan negara. Untuk geopolitik tersebut ya masuk dalam kategori mengatur bagaimana sistematika pertahanan negara, yang dimana tujuannya yaitu negara tersebut damai, aman dan tentram. Karena pada akibatnya dalam geopolitik Soekarno dia menanamkan bebas kolonialisme, yang dimana dalam artian kolonialisme adalah penjajah yang datang ke kita. Buat daerah sekarang kolonialisme itu tidak ada. Untuk geopolitik tersebut ya masuk dalam kategori mengatur bagaimana sistematika pertahanan negara, yang dimana tujuannya yaitu negara tersebut damai, aman dan tentram. Karena pada akibatnya dalam geopolitik Soekarno dia menanamkan bebas kolonialisme, yang dimana dalam artian kolonialisme adalah penjajah yang datang ke kita.
buat di era sekarang kolonialisme itu tidak ada. Iya emang. Tapi bangsa kita lah yang memang harus pandai-pandai, yang harus melek, yang harus berpikir terbuka. Apa sih arti kolonialisme yang sebenarnya? Dalam artian jangan sampai kolonialisme atau bangsa luar sudah tidak ada di negeri kita, tapi bangsa kita sendiri yang menjadi kolonialisme Bangsa kecil. Warga untuk negara bangsa kita sendiri gitu kan. Dalam artian menjajah. menjadi penjajah untuk bangsa kita sendiri, yang dimana mau dijajah oleh masyarakatnya sendiri. Contoh kecil, mereka mau saja diambil hak suaranya, hak pilihannya ya. seperti ketika masyarakat berpendapat tidak diperbolehkan. Nah, itu kan ciri-ciri yang dimana kolonialisme itu seperti itu. Kita ingin menyampaikan hak merdekanya, tapi diambil, direnggut oleh para penguasa. Dalam artian kolonialisme itu. Kan di geopolitik Soekarno itu apa sih, mengutamakan persatuan kalau misalnya. Menurut Kakak geopolitiknya itu sudah bersatu nggak sih kan di ininya gitu? Untuk persatuan di negara kita sampai sekarang kita sudah bersatu lah, dalam artian suatu bangsa akan bersatu apabila masyarakatnya tidak memiliki egosentrik yang sangat besar, Mementingkan diri sendiri. mementingkan diri sendiri. Mereka harus memiliki pikiran memang terbuka. Mau gua punya sebentar, di sini kami ingin mewawancarai kakak sedikit. Kakak dari prodi apa, namanya siapa? Saya dari apa? Prodi Penjaskes, nama saya Agusuda Septiana, semester 3. Baik, ini kami ingin sedikit mewawancarai kakak tentang apa sih yang kakak ketahui tentang geopolitik Soekarno. Jadi geopolitik Soekarno itu kayak mengandung apa ya, paham. Jadi bangsa ini tuh bakalan bebas, bakalan merdeka, bakalan, maksudnya gimana ya? Bebas kalau terlepas dari kolonialisme gitu. Jadi dari penjajah itu bebas. Jadi kita nih dari penjajah lepas, jadi bangsa kita bisa bebas gitu. Terus kayak menganut kayak kita saling menghargai kayak gitu, itu masuk dari geopolitik Soekarno. Saya tahu gitu. Baik, terima kasih kakak.